bikin penasaran aja ya, rencana jahat apa lagi nih yang bakal disusun oleh Ajeng sepeninggal Baskara. But don't worry pemirsa, karena Romeo nih cepat atau lambat pasti akan bisa membongkar semua kejahatan Ajeng. Jadi pastikan untuk jangan melewatkan nih serial Cinta Yasmin setiap harinya hanya di RCTI. Oke pemirsa, jangan lupa untuk selalu saksikan Gospot Senin sampai Jumat pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Karena pastinya akan ada berita-berita seputar selebriti yang selalu hot pastinya hanya di Gospot. Saya Alicia Vita pamit, sampai jumpa. Pemirsa, tas seolah sudah menjadi bagian dari fashion wanita yang wajib digunakan dan dibawa kemanapun. Termasuk di kalangan selebriti muda. Netizen pun kerap kepo dengan isi tas selebriti, termasuk kepo akan isi tas Katy Fakandi, pemeran Jihan, dalam sinetron Cerita Cinta SMA yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di RCTI. Perabotannya Pak, Bu, perabotan. Kamu ngapain sih jualan kayak gini? Ya kalau nggak kayak gini, keluarga aku bisa-bisa nggak makan. Udah denger sendiri kan? Ya udah. Dia nggak masuk sekolah sama aja dia melanggar peraturan sekolah. Iya. Dulu ibu mengadopsi anak itu di mana? Karena anak itu adalah salah satu cucu orang terkaya di Jakarta. Apa yang mereka maksud itu Jihan? Kamu bolos sekolah terus jualan di pasar? Jihan, kenapa kamu melakukan itu? Pasti, lu kan yang udah ngelaporin Jihan ke Pak Anwar. Sampai kepala sekolah akhirnya manggil dia, iya kan? Devan, apaan Kita protes lah, masa kayak gitu sih? Apa yang bisa aku lakukan untuk mendidik Devan? Reputasiku hancur karena dia. Atas kesalahan kamu ini, Bapak akan skor kamu selama 1 minggu. Dan demi menuntaskan rasa kepo netizen, di sela-sela break syuting, Katy menunjukkan isi tasnya yang kecil dan mungil. Tapi jangan salah loh, meski tasnya terlihat kecil, namun tasnya mampu memuat banyak barang keperluan Katy. Kira-kira apa saja sih barang-barang yang ada di tas kecil Katy? Benarkah kipas angin portable jadi barang wajib yang harus ada di tasnya? Sini juga isinya nih buat touch up. Terus abis itu ini ada perlengkapan terus bawa sabun, terus bawa bedak cadangan, terus bawa hand sanitizer, parfum, terus tisu basah, tisu kering, terus iya pokoknya perlengkapan yang kira-kira emang dibutuhkan gitu. Tas aku sendiri. Terus abis itu aku bawa kipas nih, harta di lokasi nih. Ini harus bawa ya? Iya, jadi ini soalnya anak bisa ditaruh aja gitu. Udah, selesai. Puas mengintip isi tasnya yang mungil, Katy juga mengajak netizen nih untuk mengintip isi dalam mobilnya. Ya, dalam mobil kesayangannya, Katy memang hanya membawa keperluan syuting seperti koleksi sepatu high heels hingga sneakers miliknya. Dari banyak koleksi high heels dan sneakers, mana ya yang menjadi favorit Katy? Sepatu. Perlengkapan sepatu, ini juga sepatu sih sebenarnya. Cuman karena belum dipakai jadi masih di. Kalau misalnya kayak buat jalan-jalan ke mall doang dan kayak nggak ada apa-apa, aku lebih suka pakai cat sih biasanya. Tapi ternyata tak hanya koleksi sepatu yang bikin salfok nih. Katy rupanya juga membuat mobilnya layaknya minimarket lantaran banyak menyimpan snack sebagai cemilan ringan saat di lokasi syuting. Teman-teman di lokasi pun bahkan menjulukinya Katy Mart. Heran ya, aku bawa 2 tas gini. 2 tas sini. Ini isinya bener-bener jajanan. Ini tuh yang kayak kerupuk-kerupuk. Bentar nih. Sampai ada 2 yang sama tuh. Kerupuk-kerupuk. Tuh. Kalau Jajanan yang asin-asin atau gimana nih? iya sih, tapi aku di sini juga ada beberapa tuh yang manis. Jadi kayak kalau pagi-pagi nggak sempet sarapan, akhirnya aku sarapannya di jalan. Ini kopi penting banget ya buat kita yang suka begadang.
Terus habis itu ini yang manis-manis. Ini tasnya namanya Katy Mart. Selain Katy Fakandi, Lea Ciareshel, pemeran Alisa di sinetron Cinta Yasmin, juga tak bisa meninggalkan barang-barang kesayangannya. Beberapa di antaranya, Lea bahkan membawa banyak anting pribadi yang digunakan untuk properti syuting dan untuk digunakan dalam kesehariannya. Kepada pemirsa Gospot, Lea Ciareshel tak segan menunjukkan koleksi anting kesayangannya. Ya ini ada anting warna biru, bunga-bunga gitu, sama ada yang kayak kerang gitu. Ada yang warna merah, waffle gitu. Oh, anting juga ya? Ya, anting warna dan yang bulat gini, warna gold. Bukan hanya anting, Lea juga membawa alat roll rambut yang sering terlihat di rambutnya. Namun, Lea hanya membawa roll rambut disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Sementara anting yang dibawanya terlihat beragam. Lea juga menyebutkan kegunaan dari macam-macam anting itu. Bawa yang agak besar ini biasanya aku mau pakai buat kalau ada acara-acara keluarga Cakradinata gitu sih, yang kayak acara-acara formal gitu, yang kayak gini. Misalnya bajunya warna biru, antingnya warna biru. Misalnya baju warna merah, anting warna merah gitu. Disinggung soal perannya di sinetron Cinta Yasmin, Lea memerankan tokoh Alisa, adik Rangga, mengaku senang ketika perannya diapresiasi pemirsa. Sebagai anak dari keluarga Cakradinata, di satu sisi, ia senang Ajeng ibundanya menggantikan Baskara menjalankan perusahaan. Namun di sisi lain, Alisa merasa sedih. Ambil scene dimana Alisa ini masih belum terima kalau papanya meninggal, dan dia masih pengen mengulik lebih jauh lah, gimana sih kok bisa papanya belum meninggal gitu. Jadi Alisa masih belum percaya kalau papanya bunuh diri, dan Alisa juga masih sedih, masih ya kehilangan papanya gitu. Strategi kedepannya yang udah pasti semuanya mau dikuasain oleh Bu Ajeng. Ya, mau dikuasain semuanya oleh Bu Ajeng. Jadi urusan anak-anak juga yang walaupun nanti akan mewarisi semuanya dari Bu Ajeng, tapi untuk saat ini anak-anak tidak diberikan, jadi semuanya harus nurut, dan semua harta kekayaan dan perusahaan Cakradinata itu akan dikuasai oleh Ajeng. Belum lama menggantikan posisi Baskara, Ajeng langsung memecat Yasmin. Semua posisi yang selama ini dijabat digantikan kepada Rangga. Dan yang membuat Yasmin terkejut adalah pertunangannya dengan Rangga juga dibatalkan. Iya, oh bukan. Jadi jabatannya si Yasmin aku copot dan dikembalikan lagi kepada Rangga seperti itu. Kan dulunya Rangga yang menjabat seperti itu. Batalkan karena menurut aku Yasmin udah nggak berguna, jadi dibatalin. Tujuannya adalah nggak selevel lah Yasmin itu. Jadi aku harus mencari perempuan yang memang selevel dengan keluarga Cakradinata. Dengar itu, Romeo menduga jika Ajeng merasa sudah menguasai harta Cakradinata. Lantas apa yang dilakukan Romeo untuk membongkar kedok Ajeng? Kenapa Mama ngelakuin semua ini setelah kematian Papa dan setelah Mama mendapatkan seluruh kekayaan Cakradinata?